Halo teman-teman, hari ini kita akan menjelajahi tema yang sangat penting dalam iman kita, yaitu kasih Yesus. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kini kami anak-anak-Mu akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau mau memberkati, menyertai kami dari awal sampai pada akhir pembelajaran dengan baik. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Nah teman-teman, kasih adalah inti ajaran Kristen dan Yesus adalah contoh yang sempurna dari kasih yang sejati. Mari kita memulai dengan memahami apa itu kasih dan bagaimana kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, kasih Yesus dimulai dengan pengorbanannya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, ayat ini menunjukkan bahwa betapa besar kasih Allah kepada kita manusia yang rela mengorbankan Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kasih ini bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Jadi teman-teman, mari kita lihat beberapa contoh kasih Yesus dalam Alkitab. Salah satunya adalah perumpamaan tentang Sang Samaria yang baik hati. Dalam Lukas 10 ayat 25-37, Yesus menceritakan kisah seorang pria yang diserang perampok dan ditinggalkan begitu saja. Banyak orang yang lewat, tetapi hanya seorang Samaria yang berhati baik yang berhenti untuk menolongnya. Kisah ini Yesus mengajarkan bahwa kasih tidak mengenal batas, dan kita harus siap membantu siapapun yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang mereka. Contoh yang berikut adalah kasih Yesus terlihat ketika Ia menyembuhkan orang sakit. Dalam Matius 14 ayat 14, kita membaca bahwa ketika Yesus melihat orang banyak, Ia merasa kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka. Ini menunjukkan bahwa kasih Yesus tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga praktis. Ia peduli terhadap kebutuhan fisik dan emosional orang-orang di sekitarnya. Puncak lain dari kasih Yesus adalah pengorbanannya di kayu salib. Dalam Yohanes 15 ayat 13, Yesus berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Dengan mengorbankan dirinya, Yesus menunjukkan betapa dalamnya kasihnya kepada kita. Ia rela menanggung penderitaan dalam kematian agar kita dapat memiliki hidup yang kekal. Sekarang mari kita pikirkan bagaimana kita dapat menerapkan kasih Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Kasih Yesus mengajak kita untuk menolong orang yang membutuhkan, mengampuni mereka yang telah berbuat salah kepada kita, dan menunjukkan kasih kepada keluarga, teman, bahkan orang asing. Setiap tindakan kecil kita dapat menjadi cerminan kasih Yesus. Sebagai bagian dari aktivitas kita hari ini, saya ingin kalian berdiskusi dalam kelompok kecil tentang cara-cara konkret yang dapat kalian lakukan untuk menunjukkan kasih Yesus. Apakah itu dengan membantu teman yang kesulitan, mendengarkan orang yang membutuhkan, atau bahkan melakukan tindakan kebaikan yang sederhana. Ingatlah, kasih Yesus tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan kita. Mari kita tutup dengan doa, memohon agar kita semua dapat menjadi saluran kasih Yesus di dunia ini. Semoga kita dapat mengingat bahwa kasih yang sejati adalah kasih yang berani bertindak, kasih yang tidak mengenal batas,
dan kasih yang selalu siap untuk memberi. Bapa yang baik, terima kasih karena kami telah memulai pembelajaran hari ini dengan baik. Kiranya Engkau memberkati kami dan mengajarkan kami tentang kasih yang baik. Inilah doa dan harapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran hari ini. Semoga kasih Yesus selalu menyertai kita dan menginspirasi hidup kita dalam kasih setiap hari.